Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang penuh kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, di hari Minggu ini, adalah anugerah yang Tuhan berikan secara khusus kepada kita. Hari yang kudus, hari di mana waktu seakan melambat agar jiwa kita dapat kembali bernafas di hadapannya. Selamat datang di Doa dan Harapan, sebuah ruang doa di mana kita datang bukan membawa kepura-puraan, melainkan hati yang rindu disentuh oleh kasih Tuhan. Di hari yang dikhususkan ini, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjalankan ibadah sebagai rutinitas rohani, tetapi menyapa hati kita secara pribadi, menegur dengan lembut, menghibur dengan setia, dan menguatkan kita untuk melangkah kembali dalam terangnya. Hari Minggu adalah perhentian yang Tuhan sediakan, bukan hanya bagi tubuh yang lelah, tetapi bagi jiwa yang sering kehabisan tenaga karena pergumulan hidup. Selama hari-hari yang kita jalani, ada begitu banyak tuntutan, kekhawatiran, dan tekanan yang perlahan menggerogoti kedamaian batin kita. Ada doa yang terucap dengan suara, tetapi ada pula tangisan yang hanya terdengar oleh Tuhan. Di hadapannya, tidak ada kepura-puraan yang perlu dipertahankan. Dia mengenal setiap luka yang tersembunyi, setiap ketakutan yang tidak berani kita ceritakan kepada siapapun. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk datang apa adanya dan membiarkan jiwa kita beristirahat dalam pelukan kasih-Nya. Pagi ini juga memiliki makna yang lebih dalam karena kita sedang berada di hari-hari menjelang Natal, sebuah waktu yang seharusnya membawa sukacita, namun seringkali justru diwarnai kegelisahan. Ada hati yang menantikan Natal dengan penuh harapan, tetapi ada juga yang menyambutnya dengan rasa sepi, kehilangan, dan kenangan yang tidak mudah. Tuhan tahu bahwa tidak semua orang merayakan Natal dengan hati yang utuh, sebab di balik lampu yang berkilauan, ada jiwa-jiwa yang masih berjuang untuk percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata bagi mereka. Justru di saat-saat inilah, Tuhan ingin kita menyiapkan palungan hati, bukan palungan yang indah, tetapi hati yang mau direndahkan dan dibersihkan. Menjelang Natal, Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita masih memiliki ruang bagi kehadiran-Nya? Terlalu sering kita sibuk mempersiapkan hal-hal lahiriah, namun lupa mempersiapkan batin, lupa berdamai dengan diri sendiri, lupa mengampuni, lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Natal bukan hanya tentang perayaan, melainkan tentang perjumpaan. Perjumpaan antara kasih Allah dan kerapuhan manusia. Di hari-hari yang tersisa ini, biarlah hati kita dilunakkan, ego kita ditanggalkan, dan iman kita diperbarui agar kita sungguh-sungguh siap menyambut karya Tuhan yang hidup dan nyata. Maka pagi ini, di hari Minggu yang kudus dan di ambang perayaan Natal, marilah kita menenangkan pikiran, menundukkan hati, dan memusatkan perhatian kepada Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam musim apapun. Biarlah setiap tarikan napas menjadi pujian, setiap hembusan menjadi penyerahan, dan setiap kata yang terucap menjadi wujud kerinduan kita kepadanya. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa perjumpaan yang sungguh. Izinkan Tuhan menyapa hatimu, memulihkan yang letih, dan meneguhkan langkahmu menyambut hari-hari yang akan datang. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di pagi hari yang kudus ini kami datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur bukan karena hidup kami selalu mudah, tetapi karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang setia dari pagi sampai malam, dari awal kehidupan kami sampai kekekalan. Engkau yang membangunkan kami hari ini dengan napas yang masih Engkau titipkan. Kami bersyukur untuk hari Minggu ini, hari perhentian yang Engkau kuduskan. Hari di mana jiwa kami diingatkan kembali bahwa hidup kami tidak bergantung pada kekuatan sendiri, melainkan pada anugerah-Mu semata. Kami memuji Engkau ya Tuhan, sebab di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan, Engkau tetap menjadi suara yang menenangkan hati. Ketika pikiran kami dipenuhi kekhawatiran tentang hari esok, Engkau mengundang kami untuk datang dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami terlalu sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa bersyukur atas hal-hal sederhana yang Engkau beri, kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan iman yang masih Engkau pelihara. Pagi ini kami memilih untuk berhenti sejenak
dan menyembah Engkau dengan hati yang tulus. Tuhan, kami datang dengan kerinduan yang dalam akan hadirat-Mu, bukan sekadar menjalani rutinitas doa, tetapi ingin sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau. Kami rindu disentuh oleh damai sejahtera-Mu, rindu dipenuhi oleh Roh-Mu, rindu dikuatkan kembali agar kami tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Seperti Petrus yang Engkau panggil untuk melangkah keluar dari perahu, kami pun sering berada di antara iman dan ketakutan, ingin percaya sepenuhnya, namun masih ragu ketika melihat besarnya gelombang kehidupan. Namun pagi ini kami belajar bahwa selama mata kami tertuju kepadamu, kami tidak akan tenggelam. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak menolak Petrus ketika imannya goyah. Engkau justru mengulurkan tangan dan mengangkatnya. Dari kisah hidupnya, kami belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, dan kelemahan bukan alasan bagimu untuk meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang sabar membentuk, mengajar, dan memulihkan. Tuhan yang sanggup mengubah hati yang takut menjadi hati yang berani bersaksi. Kami bersyukur karena kasih yang sama itu juga Engkau curahkan atas hidup kami hari ini. Di pagi hari ini, kami menyerahkan waktu doa ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kata yang terucap berkenan di hadapan-Mu. Kami dedikasikan pikiran kami, perasaan kami, dan seluruh keberadaan kami untuk memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari doa yang kosong dan formalitas rohani. Ajar kami berdoa dengan hati yang hidup, dengan iman yang sederhana namun sungguh-sungguh. Kami ingin menyembah Engkau bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hati yang tunduk dan percaya. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap pribadi yang berdoa bersama pada pagi ini. Engkau mengenal mereka satu persatu. Ada yang sedang penuh sukacita, ada yang datang dengan hati yang letih, dan ada pula yang hampir kehilangan pengharapan. Kami percaya tidak ada doa yang sia-sia di hadapan-Mu. Setiap air mata diperhitungkan, setiap keluhan didengar, dan setiap kerinduan dijawab menurut waktu-Mu yang sempurna. Jadikan momen doa ini sebagai altar perjumpaan antara kelemahan kami dan kekuatan-Mu. Kami memuji Engkau ya Bapa, sebab Engkau layak menerima segala hormat dan kemuliaan, hari ini dan selama-lamanya. Biarlah doa pembuka ini menjadi dasar yang kokoh, agar seluruh doa kami selanjutnya mengalir dari hati yang percaya dan bersandar penuh kepadamu, Tuhan yang hidup dan setia. Tuhan yang penuh belas kasih, pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Kami tidak menutupi kelemahan kami, sebab Engkau mengenal kami lebih dalam daripada kami mengenal diri sendiri. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami tidak setia, pikiran kami mudah teralihkan, dan langkah kami tidak selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Ada kata-kata yang terucap tanpa kasih, ada sikap yang lahir dari ego, dan ada keputusan yang kami ambil tanpa melibatkan Engkau. Kami bersyukur karena di hadapan-Mu selalu ada ruang untuk pengakuan, dan di dalam kasih-Mu selalu tersedia pengampunan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa dalam keseharian hidup kami sering digerakkan oleh rasa takut lebih daripada iman. Kami takut akan kekurangan, takut akan penolakan, takut akan masa depan yang tidak pasti. Ketakutan itu membuat kami mengandalkan kekuatan sendiri dan lupa berserah sepenuhnya kepadamu. Ampuni kami ketika kami lebih percaya pada perhitungan manusia daripada janji-Mu. Ketika kami berdoa dengan bibir, tetapi hati kami masih memegang kendali. Bersihkan hati kami dari keraguan yang menggerogoti iman, dan pulihkan kembali kepercayaan kami kepadamu. Kami belajar dari Abraham, seorang yang Engkau panggil untuk berjalan meninggalkan zona nyaman tanpa peta yang jelas, hanya berpegang pada janji-Mu. Namun kami juga tahu, bahwa Abraham adalah manusia biasa yang pernah ragu, pernah menunggu terlalu lama, dan pernah mengambil jalan sendiri. Dari hidupnya, kami belajar bahwa iman bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang ketaatan yang terus dibangun di tengah keterbatasan. Pagi ini kami membawa diri kami seperti Abraham, dengan iman yang tidak selalu kuat, tetapi dengan kerinduan untuk tetap berjalan bersama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu, hati kami dengan segala perasaannya, pikiran kami dengan segala pergumulannya, dan kehendak kami dengan segala rencananya.
Kami menyerahkan masa lalu yang masih menyisakan luka, masa kini yang penuh tantangan, dan masa depan yang belum kami mengerti. Ajarlah kami untuk tidak memaksakan kehendak sendiri, tetapi belajar menunggu waktu-Mu dengan sabar dan percaya. Bentuklah kami agar semakin jeli mendengar suara-Mu, dan semakin berani taat walau jalan terasa sunyi. Ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami percaya bahwa darah Kristus cukup untuk menyucikan kami, memulihkan kami, dan memberi kami awal yang baru. Jangan biarkan rasa bersalah mengikat kami lebih lama. Gantikan dengan damai sejahtera yang memerdekakan. Kami ingin hidup bukan sebagai tawanan masa lalu, tetapi sebagai anak-anak yang Engkau perbarui setiap hari. Hari ini kami memilih untuk berserah sepenuhnya, bukan setengah hati, bukan dengan syarat, tetapi dengan kepercayaan penuh kepadamu. Seperti Abraham yang akhirnya melihat penggenapan janji-Mu, kami pun percaya bahwa Engkau setia menyelesaikan pekerjaan yang telah Engkau mulai dalam hidup kami. Biarlah penyerahan ini menjadi titik balik, di mana kami belajar berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami membawa keluarga dan orang-orang yang kami kasihi ke dalam hadirat-Mu. Satu persatu kami sebut dalam hati kami, sebab Engkau mengenal mereka jauh lebih dalam daripada yang mampu kami pahami. Kami berdoa untuk orang tua yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Kiranya Engkau menguatkan tubuh mereka, menenangkan pikiran mereka, dan memenuhi hati mereka dengan damai sejahtera. Balutlah setiap lelah yang mereka rasakan dengan penghiburan-Mu, dan gantikan kekhawatiran mereka dengan keyakinan bahwa Engkau setia menyertai sampai masa tua. Kami menyerahkan pasangan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk saling mengasihi dengan kasih yang sabar, rendah hati, dan mau mengampuni. Jika ada kata yang melukai dan sikap yang menjauhkan, pulihkanlah dengan kasih-Mu yang mempersatukan. Teguhkan ikatan pernikahan kami agar tidak mudah goyah oleh tekanan hidup, masalah keuangan, atau perbedaan pendapat. Biarlah rumah tangga kami menjadi tempat di mana nama-Mu dihormati dan damai-Mu berdiam. Kami berdoa untuk anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Lindungi langkah mereka, jaga hati mereka, dan arahkan masa depan mereka sesuai kehendak-Mu. Di dunia yang penuh pengaruh dan godaan, jadikan mereka pribadi yang takut akan Tuhan dan berani berdiri dalam kebenaran. Berikan hikmat kepada kami sebagai orang tua untuk membimbing dengan kasih dan teladan, bukan dengan kemarahan dan tuntutan yang melukai. Biarlah iman mereka bertumbuh bukan karena paksaan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami juga mengangkat saudara-saudari kami, keluarga besar kami, dan setiap orang yang kami kasihi, yang dekat maupun yang jauh. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, ada yang tertekan oleh masalah ekonomi, dan ada yang memikul beban batin yang tidak terlihat. Tuhan, Engkau melihat semuanya. Sentuhlah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan dan menguatkan. Bukalah jalan di tengah kesulitan, dan berikan pengharapan di saat keadaan terasa buntu. Kami teringat akan Yosua, hamba-Mu yang Engkau pilih untuk memimpin umat masuk ke tanah perjanjian. Seorang pemimpin yang berdiri teguh dengan deklarasi iman bahwa ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Dari hidupnya kami belajar bahwa keluarga yang berpegang pada Tuhan tidak akan berjalan tanpa arah. Seperti Yosua, kami rindu mengambil keputusan iman untuk rumah tangga kami, bahwa di tengah tantangan zaman, kami memilih untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Tuhan, kami juga membawa setiap permohonan doa yang dituliskan oleh saudara-saudari kami di kolom komentar. Doa yang terucap maupun yang hanya tersimpan dalam air mata. Engkau mengenal isi hati mereka satu persatu. Tidak ada jeritan yang luput dari pendengaran-Mu. Jawablah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Berikan kekuatan bagi yang menunggu, kesembuhan bagi yang sakit, dan jalan keluar bagi yang terhimpit. Biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak berdoa sendirian, sebab Engkau adalah Allah yang hadir. Kami mempercayakan seluruh keluarga dan orang-orang terkasih kami ke dalam rencana-Mu yang indah, rencana yang penuh harapan dan damai sejahtera.
Ajarlah kami untuk tidak dikuasai oleh rasa takut, tetapi oleh iman yang teguh. Iman yang percaya bahwa Engkau memegang setiap kehidupan dengan kasih yang sempurna. Biarlah doa ini menjadi penyerahan yang tulus, agar rumah-rumah kami berdiri kokoh di atas dasar kepercayaan kepadamu. Bapa di surga yang penuh kasih dan setia, di penghujung doa pagi ini kami datang dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kepercayaan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kami mempercayakan setiap pekerjaan yang akan kami lakukan, setiap tugas yang menanti, dan setiap tanggung jawab yang kami emban hari ini. Tuhan, ajarlah kami bekerja bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi sebagai bentuk ibadah. Biarlah apapun yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian tentang kasih-Mu yang hidup di dalam kami. Kami menyerahkan juga setiap mimpi dan rencana yang tersimpan di hati kami. Ada harapan yang sudah lama kami doakan, ada kerinduan yang masih menunggu jawaban, dan ada langkah yang masih kami ragukan. Tuhan, jika ada pintu yang bukan dari-Mu, tutuplah dengan damai. Jika ada pintu yang Engkau sediakan, bukalah dengan jelas dan teguhkan hati kami untuk melangkah. Berikan kami kejelian untuk mengenali kehendak-Mu, serta keberanian untuk taat meski jalan yang Engkau tunjukkan tidak selalu mudah. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kuatkan setiap jemaat, lindungi setiap pelayanan, dan urapi setiap hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Di tengah tantangan zaman dan perubahan dunia, teguhkan gereja-Mu agar tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Jadikan gereja-Mu terang dan garam, tempat di mana yang lemah dikuatkan, yang terluka dipulihkan, dan yang tersesat menemukan jalan kembali kepadamu. Biarlah kasih Kristus nyata melalui pelayanan yang tulus dan hidup yang berbuah. Kami juga mengangkat channel, doa dan harapan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk setiap jiwa yang Kau jangkau melalui pelayanan ini. Lindungilah setiap prosesnya, urapi setiap doa yang dipanjatkan, dan perluaslah dampaknya agar semakin banyak hati dikuatkan dan diteguhkan. Biarlah channel ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan pengharapan, damai sejahtera, dan iman yang hidup bagi siapapun yang mendengarkan dan berdoa bersama. Tuhan, kami belajar dari kehidupan Daud, seorang yang tidak sempurna, namun memiliki hati yang melekat kepadamu. Di saat ia berada di puncak kemenangan maupun di lembah kejatuhan, Daud tetap datang kepadamu dengan kejujuran dan penyerahan. Dari hidupnya kami belajar bahwa Engkau tidak mencari kesempurnaan, tetapi hati yang mau bertobat dan percaya. Seperti Daud, kami ingin memiliki hati yang bersandar penuh kepadamu, hati yang memuji dalam sukacita dan tetap berharap di tengah kesesakan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hari ini dan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Langkah kami, keputusan kami, dan masa depan kami. Kami menolak hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kami memilih percaya bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Tanamkan damai sejahtera-Mu di hati kami, agar kami tidak mudah diguncangkan oleh keadaan. Ajarlah kami berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat oleh mata semata. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bukan hanya untuk jawaban doa yang sudah kami terima, tetapi juga untuk doa-doa yang masih dalam proses. Kami percaya bahwa Engkau bekerja bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Engkau setia menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Engkau menyertai kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kami serahkan semua doa serta permohonan kami hari ini ke hadapan Bapa di sorga, melalui Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih telah berdoa bersama di channel Doa dan Harapan. Kiranya damai Tuhan menyertai setiap langkahmu. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat beraktivitas dalam penyertaan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya!